Tidak hanya Ye Fenghua, bahkan Yan Zhen dan yang lainnya juga menyadari hal ini. Dan akibatnya, ekspresi terkejut muncul di matanya. Sekali dan dua kali dapat dikatakan kebetulan. Tetapi seiring berjalannya waktu, Yan Zhen tidak bisa tidak ragu. Seperti buah inti, Qin Yi menyempurnakannya menjadi 2%. Bukan karena kekuatannya hanya dapat disempurnakan menjadi 70%. Tapi, skor penuh hanya 70%. Luo Ronghao juga curiga di dalam hatinya. Mungkinkah, anak ini begitu kuat? Namun, dia yang garis keturunan. Tidak ada yang bisa mengolah pil master yang jenius. Wang Xi dan Bai Xuan hampir merupakan level tertinggi di daratan api surgawi. Bahkan penatua di Dan Hall, dan pembangkit tenaga listrik lain yang diundang oleh Sekte Abadi, melihat siluet ramping pada saat ini, semua dengan keraguan yang luar biasa. Anak ini, bukankah ini babak pertama dari babak pertarungan ini, tapi juga yang pertama? Sangat mungkin, tapi melihat kinerja di Secret Realm, 3 token giok dianggap bocor. Hasil nyata tidak cukup untuk menjadi yang terbaik. Tanpa keunggulan itu di Secret Realm, dia masih bisa mengendarainya, tidak mudah. Di luar aula besar, langit bersinar, dan saat setiap tugas selesai, waktu juga tanpa disadari mencapai tengah hari. Demikian pula, babak kedua ini lebih dari setengah jalan. Ye Fenghua melihat ke depan. Setelah pertengkaran tanpa henti di pagi hari, seperti Kong Hao, ini hanyalah pil master yang menantikan sekte dalam. Spirit power telah dalam keadaan lemah. Bahkan pil master pembangkit tenaga listrik top lainnya tidak mampu mempertahankan lautan kesadaran sekuat di awal. Setiap tugas harus dipertimbangkan dengan hati-hati, dan bahkan biaya kekuatan roh serta kesulitan dan skornya harus ditimbang. Keseimbangan, mereka yang masih bisa mempertahankan status yang cukup, yaitu Lilang dan beberapa pil master dengan harapan besar dari garis keturunan Great Elder. Namun, tidak peduli apakah orang-orang ini mencoba menimbang kesulitan tugas atau sesekali membuat kesalahan. Singkatnya, sudah ada saat-saat tidak sempurna, bahkan ada langkah untuk meninggalkan tugas tertentu. Sebaliknya, pemuda yang mewakili garis keturunan Yan ini, setiap tugas, apakah itu meramu pil atau memurnikan cairan obat, dipadukan dengan obat hormat, yang harus diselesaikan dengan skor sempurna. Terlebih lagi, tugasnya bisa sulit atau mudah. Orang tidak memilih sama sekali. Apapun yang datang, mereka akan melengkapinya dengan skor sempurna. Yang paling penting adalah kecepatan Qin Yichen dalam menyelesaikan tugas juga di atas yang lain. Setelah setengah hari bertengkar, skornya juga membuka celah besar dengan yang lain. Bahkan bisa dikatakan selisih skor tidak mungkin bisa dikejar orang lain tanpa keajaiban. Ye Fenghua sedikit mengernyit dan melirik pencetak gol terbanyak. Di antara mereka, penampilan Lilang sangat terpuji. Dapat dikatakan bahwa Lilang adalah pemain terbaik setelah Qin Yi, tetapi masih ada celah besar dengan yang pertama. Pada saat ini, ekspresi Lilang menunjukkan rasa lelah, dan dia menghabiskan banyak waktu untuk kekuatan roh dengan intensitas tinggi, bahkan jika dia terlihat bermartabat. Namun, yang membuat Lilang malu adalah bahwa setiap kali, saat dia menyelesaikan tugas, menunggu tugas berikutnya muncul, anak itu sangat efisien. Apalagi jarak antara dirinya dan skornya juga antar tugas, semakin buruk semakin jauh. Pada titik ini, Lilang mendongak, dan matanya penuh martabat, karena jarak antara skor telah mencapai titik di mana dia meminta dirinya sendiri untuk mengejar ketinggalan. Mengapa kamu tidak memiliki sedikit pun kelelahan untuk bocah ini? Selain itu, daratan api surgawi, tidak mungkin melatih orang dengan kekuatan seperti itu. Lilang mengayunkan tinjunya sedikit, menarik napas dalam-dalam, dan dengan paksa mengubah kelelahan di matanya menjadi semburan panas. Tidak peduli siapa yang ada di depannya, dia tidak akan mau menduduki peringkat kedua. Terlebih lagi, saat ini, hadiah dari sang juara kemungkinan besar adalah divisi Yesian dimuridkan. Bagaimana mungkin Lilang dengan mudah melepaskan kesempatan yang mungkin datang dengan keberuntungan ini, tetapi tidak dengan mencarinya? Ayo, lama-lama, aku ingin melihat, siapa di antara kita yang bisa tertawa sampai akhir. Tiba-tiba, kekuatan roh Lilang melonjak, bukan hanya dia, tapi yang lainnya, semua ingin beribadah di bawah guru surgawi. Untuk meratakan masa depan Bu Qingyun, mereka semua tiba-tiba mendesak Sea of Consciousness, mengejar gigi mereka. Skor. Namun, untuk semua ini, Qin Yichen tidak menyadarinya sama sekali, karena pikirannya pada saat ini semua diam dalam ramuan pil, sehingga bantuan di mata Ye Fenghua tidak menghentikannya sedikit pun. Seiring waktu berlalu, sebagai guru abadi, Ye Fenghua secara alami merasa bahwa meskipun kekuatan roh pemuda telah habis, dia tidak pernah habis, dan dia tidak bisa tidak memujinya. Lautan kesadaran anak ini pasti sudah ditempa berulang kali. Bahkan pencapaian kekuatan roh terungkap dan teknik yang digunakan dalam beberapa ramuan pil telah membuat Ye Fenghua berharga. Omong-omong, sebelum mencapai sekte abadi Yuan Surgawi, laut kesadaran Qin Yichen, meskipun sombong, mungkin bisa mengalahkan rekan-rekannya, kebanyakan mengandalkan guntur dan berbagai peluang. Berbicara tentang pencapaian kekuatan roh, Qin Yichen memang disebut luar biasa,
Tetapi berapa banyak Lilang yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun yang biasa-biasa saja. Namun, sebelum dan sesudah upacara Sekte Abadi Shen Xiao, untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Huang Fuzhen mewarisi banyak pengalaman kepada Qin Yichen. Ditambah dengan benua api surgawi, ada harta langka yang tak ternilai dan unik yang tak terhitung jumlahnya untuk dibudidayakan dengan cepat, yang memungkinkan Qin Yichen menembus dan bahkan melampaui para Pillmaster berbakat yang tumbuh di Sekte Abadi dan keluarga aristokrat terkemuka. Latar belakang. Bahkan pencapaian kekuatan rohnya adalah setelah mengalami kesulitan kesengsaraan hidup dan mati, memahami kesatuan manusia iblis tingkat menengah yang dapat dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik teratas alam bumi. Oleh karena itu, menggabungkan banyak keunggulan ini, Qin Yichen secara alami akan dapat memimpin seluruh permainan, dan akan mencapai titik di mana orang lain hampir tidak dapat mengejar ketinggalan dalam posisi unik. Di aula besar, sangat sunyi, dan sepertinya saya takut mengganggu hasil dari Pillmaster yang luar biasa ini. Di luar aula, Yunjuan Yunshu, Li Yang secara bertahap jatuh dari puncak-puncak. Tapi prestasi Qin Yichen tidak pernah tercapai. Dengan perubahan skornya berulang kali, tanpa disadari, di aula besar, beberapa lingkaran cahaya matahari terbenam yang unik terpantul. Melihatnya, pada saat ini, hampir semua ekspresi menunjukkan banyak kelelahan, seperti Kong Hao dan yang lainnya, yang duduk bersila dan bermeditasi serta memulihkan diri. Bukan karena mereka mengayuh, itu adalah hari mereka turun, dan dengan kekuatan roh mereka tidak dapat mendukungnya sama sekali. Bahkan Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas seperti Wang Yan mengatupkan gigi mereka. Sejak misi terakhir, mereka telah menyesuaikan napas untuk sementara waktu. Mereka saling gigit gigi dan berusaha meningkatkan skor mereka. Dan Bai Xuanxuan menunjukkan usahanya yang paling keras. Pada saat ini, dia menggigit bibir sandalnya dengan erat. Meskipun tubuh yang dicintai tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar, sepertinya Sea of Consciousness menyuruh pemiliknya mengatur nafasnya untuk pulih. Tapi itu tetap menyegarkan tugasnya. Karena, untuk Bai Xuanxuan, mungkin selisih 2 poin terakhir adalah untuk memutuskan apakah dia bisa masuk 50 besar.